Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang logaritma ya. Jadi kalau di minggu lalu kita sudah membahas tentang persamaan logaritma, maka hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Jadi apa saja yang perlu kita ketahui dan kita bahas di materi ini? Pertidaksamaan logaritma. Apa itu pertidaksamaan logaritma? Jadi dia merupakan suatu pertidaksamaan pada bentuk logaritma. Jadi karena dia pertidaksamaan, pasti dia ditandai oleh tanda bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, yang memuat suatu variabel tertentu sebagai numerus. Nah, dia diselesaikan dengan menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi logaritma. Jadi aturannya seperti ini. Kalau misalkan ada berbagai bentuk pertidaksamaan seperti ini, dengan syarat A-nya seperti itu, dengan kondisi A-nya seperti itu, bisa lebih dari 1 atau A-nya terletak di antara 0 sampai dengan 1, maka penyelesaiannya seperti itu. Yang perlu kita tekankan di sini seperti ini. Coba kita perhatikan ya. Jadi untuk kasus A lebih dari 1, maka kalau di sini soalnya lebih dari, penyelesaiannya bentuknya juga lebih dari. Jadi numerus yang kiri lebih dari numerus yang kanan. Pun begitu pula seterusnya ke bawah. Jadi tandanya tidak berubah. Jadi kalau soalnya lebih dari, maka selesaiannya juga pakai lebih dari. Kalau kurang dari ya pakai kurang dari. Nah, tapi berbeda ketika A-nya terletak di antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini tandanya berbalik arah. Jadi yang awalnya soalnya dia lebih dari, maka penyelesaiannya pakai kurang dari. Ya, kalau kita perhatikan. Kemudian kalau soalnya kurang dari sama dengan, berarti dia pakainya juga yang lebih dari sama dengan. Tapi ada syarat di sini, baik dia mau A-nya lebih dari 1 atau A-nya terletak di antara 0 dan 1, syaratnya sama. Nilai numerusnya baik ruas kiri maupun ruas kanan harus selalu lebih dari 0. Gitu ya, semoga ini bisa dimengerti. Jadi langsung saja, biar nggak bingung, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma ini. Kita masuk ke contoh yang pertama. Kita akan menentukan penyelesaian dari log x kuadrat min 6x plus 8 kurang dari log 2x min 7. Untuk menentukan penyelesaiannya, kita identifikasi dulu nilai A-nya atau nilai basisnya. Jadi di sini karena basisnya tidak ditulis di sini ya, yang kecil di sini basisnya tidak ditulis, maka kalau di logaritma basisnya tidak ditulis, itu artinya basisnya sama dengan 10. Nah, karena 10 itu lebih dari 1, maka untuk menyelesaikannya tadi gimana caranya? Tandanya tidak berubah. Jadi numerus yang kiri nilainya kurang dari numerus yang kanan. Numerus yang kiri adalah x kuadrat min 6x plus 8. Numerus yang kanan adalah 2x min 7. Kita selesaikan seperti biasa. Kemudian, nah karena di sini pertidaksamaan ya, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan kita cari pembuat nolnya dulu. Kita faktorkan, kita sama dengankan 0, ketemu ternyata x-nya nilainya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 5. Maka langkah selanjutnya kita harus mensketsakan garis bilangannya. Dari sini 3 dan 5 kita sketsakan di garis bilangan. Ini kenapa arsirannya putih atau arsirannya bolong di titik 3 dan 5 nya yang ini ya. Ini kenapa kok bolong, kenapa kok enggak diarsir penuh seperti ini? Karena di sini tandanya kurang dari aja, bukan kurang dari sama dengan. Kalau tandanya kurang dari sama dengan seperti ini, maka ini arsirannya penuh seperti ini, bukan bolong, bukan tengahnya bolong gini ya. Oke. Nah, dari sini kita ambil titik ujinya. Kita misalkan ngambil titik ujinya x sama dengan 0. 0 itu terletak di kirinya 3. Kita substitusikan ke sini. 0 dikurangi 3, 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 3 hasilnya negatif, 0 dikurangi 5 hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi di sini kita kasih dia tanda positif. Kemudian titik uji selanjutnya antara 3 dan 5. Misalkan kita ngambil x-nya sama dengan 4. Kita masukkan sama ke sini juga. Maka 4 min 3 nilainya positif, 4 min 5 negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi di sini kita kasih tanda negatif. Pun berturut-turut seterusnya, maka nanti kita akan nemu di sini hasilnya positif. Kalau sudah demikian, maka kita tinggal cocokkan dengan yang diminta di sini.
Jadi karena di sini yang diminta adalah yang kurang dari 0, maka yang kita arsir adalah daerah yang negatif. Ini ya jadi selesaiannya. Oke, setelah kita berhasil mengarsir daerah penyelesaian dari syarat yang pertama, maka kita lanjut ke syarat yang kedua. Kita perhatikan numerusnya. Nilai numerusnya tadi harus selalu lebih dari 0. Kita mulai dari numerus yang kiri dulu. X kuadrat min 6x plus 8 lebih dari 0. Kita cari pembuat nolnya, ternyata ketemu X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Sama, kita sketsakan garisnya seperti ini, kemudian kita ambil titik ujinya kayak yang tadi. Jadi misalkan kita ngambil titik ujinya adalah 0. X sama dengan 0 kita ambil. Kemudian kita substitusikan ke sini. 0 dikurangi 2 min, 0 dikurangi 4 min, min dikali min plus, gitu ya. Jadi di sini kita kasih tanda positif. Pun dengan cara yang sama berturut-turut, maka nanti kita akan memperoleh hasil ini negatif, ini positif. Nah, sekarang yang diminta selesaiannya yang apa? Ternyata untuk kasus ini yang diminta yang lebih dari 0. Berarti yang harus kita arsir di sini adalah daerah yang positif. Jadi positif di sini kita arsir. Kemudian positif yang di sebelah sini juga kita arsir. Setelah kita arsir seperti ini, kita lanjutkan ke step selanjutnya, numerus yang kedua, yang ruas kanan, 2x min 7 lebih dari 0, sehingga kita punya x lebih dari 7/2. Karena sudah ketemu x lebih dari 7/2, langsung kita sketsakan garisnya. Lebih dari, maka arah arsirannya ke kanan. Seperti ini. Sehingga kalau sudah ketemu 3 garis ini, maka tugas kita adalah mencari daerah irisannya. Jadi kita nyari daerah yang ada di garis bilangan pertama, kedua, dan ketiga. Ternyata kalau kita perhatikan, daerah itu adalah yang ini ya. Seperti ini. Jadi daerah selesaiannya kalau kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan adalah X, sedemikian sehingga X-nya lebih dari 4 dan X-nya kurang dari 5. Oke, semoga ini bisa dimengerti. Kita masuk ke contoh yang kedua. Jadi kita akan menentukan penyelesaian dari logaritma yang ini. Nah, bedanya dengan contoh yang pertama tadi, di sini basisnya adalah setengah. A-nya sama dengan setengah. Setengah itu terletak di antara 0 sampai 1. Kalau basisnya tadi terletak di antara 0 sampai 1, maka tandanya dibalik ya. Jadi numerusnya yang awalnya di sini tandanya lebih dari sama dengan, dia berubah menjadi kurang dari sama dengan. Kita jabarkan dulu yang ruas kanan, kita jadikan dia menjadi logaritma bentuk dengan basis setengah. Setengah log setengah pangkat negatif 2. Sehingga kita punya ini. Jadi dari sini langsung kita balik ya. Tandanya yang awalnya lebih dari, dia berubah menjadi kurang dari. Oke. Setengah pangkat negatif 2 hasilnya sama dengan 4. Tinggal kita cari pembuat nolnya seperti yang tadi. Ternyata di sini ketemu X-nya sama dengan 3 atau ketemu X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita sketsakan garisnya. Nah, bedanya di sini bulatannya penuh ya, bukan cuman bolong gini saja, tapi yang di dalam juga diarsir. Seperti ini. Nah, ini kenapa kok diarsir? Karena soalnya di sini kurang dari sama dengan. Seperti ini. Jadi karena dia kurang dari sama dengan, maka karena ada sama dengannya, ini bulatannya jadi penuh. Oke. Setelah itu kita ambil titik uji sama kayak tadi. Misalkan kita ngambil titik uji X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. 0 dikurangi 3 min, 0 ditambah 2 plus, min kali plus min. Jadi di sini daerahnya adalah negatif ya. 0 itu terletak di tengah-tengah. Kemudian dengan cara yang sama berturut-turut, maka di sini nanti akan ketemu positif sama positif. Nah, karena di sini yang diminta adalah daerah yang kurang dari sama dengan 0, maka yang diarsir adalah daerah yang negatif.
Jadi yang tengah ini kita arsir. Oke. Selanjutnya, kalau sudah, maka kita harus menentukan syarat untuk numerusnya. Numerusnya tadi harus bernilai lebih dari 0, yaitu x kuadrat min x min 2. Kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya, ketemu pembuat nolnya adalah 2 atau negatif 1. Kita skesakan di sini 2 sama negatif 1, sama kita harus ambil titik ujinya. Kita ambil titik ujinya 0 aja ya, biar mudah kita masukkan kemana? Ke sini. 0 dikurangi 2 min 0 plus 1 plus min kali plus min. Jadi di sini karena 0 terletak di antara negatif 1 sama 2, maka di sini yang di tengah-tengah dia nilainya min ya. Ini min. Dengan cara yang sama berturut-turut, maka nanti akan diperoleh di sini hasilnya positif, di sini juga positif. Terus yang diminta yang apa? Yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti yang positif. Jadi yang kita arsir yang ini. Oke, setelah itu maka tugas kita adalah menentukan daerah irisan. Daerah mana yang ada di garis bilangan pertama tapi dia juga ada di garis bilangan yang kedua. Ternyata daerahnya ada di sini. Jadi antara negatif 2 sampai negatif 1 ini ya. Kemudian antara 2 sampai 3 yang ini. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ada 2 ya daerahnya. Daerahnya ini. Oke. Daerah ini kalau kita tulis dalam notasi pembentuk himpunan seperti ini. X-nya sedemikian sehingga lebih besar dari negatif 2 kurang dari negatif 1, atau X-nya lebih besar dari 2 kurang dari sama dengan 3. Ingat, tanda kurang dari dan kurang dari sama dengannya ini bergantung pada lingkarannya ya, bolong atau tidaknya. Kalau bolong berarti cuma kurang dari aja, kalau penuh berarti kurang dari sama dengan. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir. Kita akan menentukan penyelesaian dari fungsi ini. Jadi di sini basisnya masih belum diketahui ya, basisnya masih berupa X, belum diketahui apakah dia lebih dari 1 atau terletak di antara 0 sampai dengan 1. Maka kita harus menyelesaikannya pakai dua kasus. Kasus yang pertama, kalau misalkan X-nya di sini basisnya X-nya lebih dari 0 kurang dari 1, maka kalau kasusnya seperti itu, jadi tandanya kan dibalik ya, numerus yang kiri dibalik tandanya yang awalnya di sini tandanya lebih dari, maka di sini tandanya berubah jadi kurang dari. Oke, 2x plus 6 kurang dari x min 2. Sehingga kita ketemu x-nya kurang dari negatif 8. Kita simpan dulu. Kemudian kasus yang kedua, ketika x-nya lebih dari 1. Kalau x-nya lebih dari 1, penyelesaiannya tadi tandanya tidak dibalik. Jadi numerus yang kiri lebih besar daripada numerus yang kanan. 2x plus 6 lebih besar dari x min 2, sehingga ketemu x-nya lebih besar dari negatif 8. Nah, selanjutnya kita perhatikan syarat numerusnya. Numerusnya nilainya harus selalu lebih dari 0. Maka 2x plus 6 lebih dari 0. 2x lebih dari negatif 6, x-nya lebih dari negatif 3. Numerus selanjutnya yang sebelah kanan, x min 2 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 2. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Kita skesakan garis bilangannya untuk kasus yang pertama dulu. X-nya terletak di antara 0 sampai 1. Maka yang kita arsir yang di sini ya. Sehingga dari sini langsung kita matchingkan sama numerusnya. Numerusnya X-nya lebih dari 2 sama X-nya lebih dari negatif 3. Jadi karena lebih dari 2 yang kita arsir ke kanan. Kemudian karena lebih dari negatif 3 yang kita arsir juga ke kanan. Nah, lalu kita mencari daerah selesaiannya. Ternyata di sini kalau kita perhatikan tidak ada daerah yang ada di garis bilangan 1 tapi juga ada di 2 tapi juga ada di 3. Karena tidak ada daerah irisannya, maka untuk kasus X lebih dari 0, X kurang dari 1 ini tidak ada penyelesaiannya. Gitu ya. Lanjut untuk
kasus yang kedua. Jadi di situ kasus yang kedua X-nya adalah lebih dari 1. Kita arsir X lebih dari 1 seperti ini. Kemudian numerusnya sama. Numerusnya tadi adalah X lebih dari 2 syaratnya. Sama X lebih dari negatif 3. Nah, kalau ini kita cari daerah irisannya ada ya. Daerah irisannya yang mana? Yang ini. Yang lebih dari 2. Sehingga untuk kasus X lebih dari 1 ketemu penyelesaiannya X lebih dari 2. Maka kita bisa menyimpulkan kalau penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 2, di mana X anggota himpunan bilangan real. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.